Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Umyemux bersama saya Arif Humaini. Hari ini pembahasan kita adalah tentang pemerolehan bahasa kedua. Jadi pembahasan ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya ya, dari pembelajaran bahasa pertama. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang pemerolehan bahasa yang kedua. Jadi bahasa yang kedua merupakan istilah penamaan dari bahasa yang kita kuasai setelah kita menguasai bahasa yang pertama. Karena tingkat mobilitas yang tinggi daripada manusia, ya, entah kemudian perkembangan pengetahuan, teknologi, dan sarana transportasi, mengakibatkan manusia membutuhkan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat bahasa lain yang mempunyai bahasa berbeda dengan bahasa yang dikuasai. Sehingga kita merasa butuh untuk belajar bahasa yang kedua. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan berbagai macam ragam bentuk, warna, dan bahkan bahasa ya. Jangankan dari bangsa dan negara yang berbeda, yang jelas-jelas sudah berbeda. Kita yang dalam satu negara pun ya, bahkan di satu tempat saja di Jawa saja misalnya bahasa Jawa itu punya keragaman tersendiri, punya ciri khas tersendiri, punya perbedaan dalam bahasa Jawa itu. Oleh karena itulah, penguasaan bahasa yang kedua ini sudah menjadi kebutuhan bagi manusia sekarang ya, di mana seperti tadi ya, manusia itu sudah mobile, sudah pergi kemanapun dengan sarana transportasi yang sehingga butuh belajar untuk bahasa yang lain, bahasa yang kedua. Dari pengertiannya, bahasa yang kedua ini adalah menurut Ellis ini, bahasa kedua adalah semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama atau bahasa ibu. Jadi setelah kita menguasai bahasa pertama, kemudian maka semua bahasa walaupun bahasanya lebih dari 2, 3, 5 dan seterusnya itu, maka semua bahasa itu dinamakan dengan bahasa yang kedua. Kemudian menurut Brown ya, menjelaskan bahwa belajar bahasa kedua sama dengan proses belajar pada umumnya karena melibatkan variasi kognisi dan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Belajar bahasa kedua dipengaruhi oleh proses belajar budaya kedua dan fungsi-fungsi komunikatif bahasa kedua serta melalui proses coba galat. Nah, ini karena ini sudah beda, kadang-kala kan ada yang kita pelajari itu sama sekali beda dari bahasa pertama kita. Misalkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Ini sama sekali jauh beda dari pelafalan, pengucapan sampai pada struktur kalimat itu sama sekali beda. Sehingga kita ada proses coba galat ini, ada mencoba kemudian gagal diperbarui lagi, dicoba lagi karena memang benar-benar bahasa kedua itu berbeda sama sekali dengan bahasa pertama kita. Kemudian kalau dilihat dari fungsi ya, coba kita membandingkan antara bahasa pertama dengan bahasa yang kedua ini dari segi fungsi. Kalau dilihat dari fungsi, berdasarkan fungsinya dalam kehidupan, maka otomatis bahasa kedua memegang peran yang kurang kuat dibandingkan bahasa satu. Ya. Karena dalam penggunaannya otomatis kita misalnya kita menguasai bahasa Inggris ya, tapi dalam penggunaan keseharian, fungsi keseharian kita tidak seterusnya memakai bahasa itu. Tentunya kita kembali ke bahasa pertama, bahasa yang kita kuasai. Maka otomatis dalam fungsi dalam pemakaiannya bahasa kedua itu memegang peranan yang kurang kuat. Jadi lebih kuat bahasa pertama dibandingkan bahasa kedua dalam penggunaannya. Kemudian begitupun dalam aspek kehidupan ya, terutama sekali dalam yang berkaitan dengan fungsi emosional. Misalnya orang Jawa ya, orang Jawa kalau mohon maaf ya, kalau marah ya yang keluar ya itu ya binatang itu misalnya. Jadi ada
ada fungsi faktor emosional ketika yang keluar itu ya, yang dipakai itu ya bahasa yang pertama. Sedih misalnya, lagi sedih, atau misalnya, atau bahkan mungkin bermimpi ya, mimpi. Maka orang bermimpi itu kan ya bahasa pertamanya itu, karena memang bahasa pertama seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dia masuk dalam alam bawah sadar, alam pikiran kita. Maka otomatis dalam pemakaiannya pun itu benar-benar sangat berperan sekali dalam penggunaan. Jadi walaupun bahasa pertama itu kita ada dalam lingkungan, mungkin kita meninggalkan ya lingkungan bahasa pertama kita, itu dalam penggunaannya bahasa pertama itu tetap akan ada dalam diri kita. Itu dilihat dari fungsinya. Kemudian kalau kita lihat persamaannya, apa sih persamaan dari bahasa pertama dengan bahasa yang kedua? Maka ada 3 hal ini. Jadi baik bahasa pertama maupun bahasa kedua itu pasti yang diperoleh atau dikuasai adalah 3 hal ini, yakni kompetensi semantik, ada kompetensi sintaksis, dan ada kompetensi fonologis. Jadi baik bahasa pertama maupun bahasa kedua, ini 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kompetensi semantik itu kan kaitannya dengan makna, memahami apa sih artinya, maksudnya apa. Nah, itu kompetensi semantik. Bisa jadi mungkin kalimatnya sama, tapi dipakai dalam situasi kondisi berbeda, maka otomatis itu akan memiliki makna yang berbeda. Misalnya kita bilang, wah ini sudah jam 12. Nah, ini sudah jam 12. Kalau kita mungkin kondisinya saat rapat, mungkin itu bukan menunjukkan jam, tapi mungkin menunjukkan, wah ini sudah waktunya berakhir, sudah mau pulang, udah habis waktunya. Nah, bisa jadi. Tapi kalau mungkin ada yang bertanya, jam berapa? Oh, ya ini udah jam 12. Nah itu berarti maksudnya bukan mau menunjukkan hal lain, tapi dia benar-benar ingin menunjukkan jam 12. Jadi ada kompetensi semantik, bagaimana memahami makna, memahami maksud dari bahasa itu. Ada kemudian kompetensi sintaksis. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan bahasa ya. Kalau semantik tadi tidak hanya bahasa saja, tapi itu bercampur dengan budaya, dengan kebiasaan, adat, itu bercampur di situ. Tapi kalau yang kompetensi sintaksis dan kompetensi fonologis, ini benar-benar murni kemampuan berbahasa. Kalau sintaksis itu tentunya struktur kalimatnya ya, antara subjek, predikat, objek, nah, yang mana harus didahulukan antara subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab, subjek predikat itu dua-duanya bisa di awal, bisa di akhir, dua-duanya bisa bergantian. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kan beda. Saya makan tidak bisa kemudian makan saya. Itu maknanya jadi berbeda. Itu sintaksis. Fonologis juga sama kebahasaannya, bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk melafalkan setiap ujaran bahasa itu dengan benar, kemampuan fonologis. Terlebih lagi misalnya berbeda sama sekali dengan kemampuan bahasa kita, bahasa Indonesia dengan bahasa Arab tadi misalnya. Antara huruf H dengan H bahasa Arab itu berbeda. Tapi kalau kita mungkin sama saja. Ya, antara kho ya, mungkin dalam bahasa Indonesia sama saja, tapi dalam bahasa Arab itu berbeda. Nah, itu kompetensi fonologis. Jadi 3 hal ini, kompetensi ini, baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua, itu wajib mempunyai kemampuan ini. Itulah persamaannya antara bahasa kedua dan pertama. Adapun kalau perbedaan ini ada beberapa hal ya. Kesadaran, ada waktu, tempat, motivasi, tujuan, praktek dalam melatih bahasa itu, umur, alat bantu, pengorganisasian. Jadi kalau bahasa kedua ini sama halnya dengan tadi ya, kalau kita membedakan pembelajar dengan pemerolehan dengan pembelajaran, maka bahasa kedua ini tentunya kita dapatkan dengan cara
belajar ya, ada pembelajaran. Makanya di sini perbedaan antara bahasa satu dan bahasa kedua ini di situ. Kalau bahasa kedua tadi di pembelajaran, kalau bahasa pertama itu di pemerolehan. Maka di situ ada bedanya, ada waktu, tempat, usia bahkan ya. Ada motivasi ya, karena orang belajar ada motivasi pembelajaran. Kalau pemerolehan itu motivasinya tidak ada, hanya ingin bisa berbahasa saja. Praktek, umur, pengorganisasian. Jadi ini sama kurang lebih sama antara bedanya dengan pemerolehan dengan pembelajaran. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua. Nah, ada 5 hal. Jadi faktor motivasi ya. Kita belajar bahasa lain tentunya berbeda dengan bahasa yang kita kuasai, tentunya ada faktor motivasi. Apa sih di balik itu? Apakah ingin studi lanjut misalnya, atau ingin, jadi ada hal yang memotivasi sehingga kita mau belajar bahasa kedua itu. Ada faktor usia tentunya ya, belajar ini sudah melewati masa bahasa pertama tadi, dia tentunya sudah lebih, misalnya 12 tahun ke atas ya kan misalnya. Sementara kalau bahasa pertama tadi kan masa masih anak-anak. Ada faktor penyajian formal. Ketika kita belajar bahasa kedua, tentunya ada faktor-faktor formal. Kita tidak bisa belajar bahasa kedua itu seperti halnya kita dalam bahasa pertama. Tidak bisa. Tapi tentunya dalam faktor, ada formalnya ya, ada ujiannya, ada tesnya. Dan ada juga faktor pertama. Ketika kita menguasai bahasa kedua ini, faktor bahasa pertama ini sangat berpengaruh juga. Misalnya tadi, seperti saya jelaskan tadi, kedekatan bahasa antara bahasa yang satu dengan yang lain. Makanya kalau kita ingin belajar bahasa kedua, kita kenali dulu karakteristik bahasanya ya. Kalau bahasa yang kedua itu kita itu sangat jauh dengan karakteristik bahasa pertama, maka otomatis ketika kita belajar bahasa kedua, maka kita lepaskan dulu yang bahasa pertama ya. Kita lepaskan, jangan sampai bahasa pertama itu mempengaruhi nanti bahasa yang kedua. Yang terjadi ya ini misalnya orang Jawa karena di bahasa Arab misalnya ya, tidak ada, dalam bahasa Indonesia atau Jawa itu kan nggak ada huruf ain ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada ain. Nah, yang paling dekat hurufnya apa kalau ain itu ya? Ang ya, boleh ang. Maka yang terjadi alhamdulillahirabbil ngalamin ya, karena dia ingin menyamakan itu karena faktor bahasa pertama itu yang mempengaruhi. Maka bahasa pertama itu mempengaruhi nanti ketika kita akan belajar bahasa kedua. Maka kalau memang berbeda, maka kita lepaskan dulu yang bahasa pertama. Jangan sampai itu mempengaruhi ketika saat kita belajar bahasa yang kedua. Terus yang terakhir adalah faktor lingkungan. Ini juga karena bahasa itu kan bukan keterampilan ya. Bahasa itu adalah keterampilan. Bahasa itu bukan hanya teoritis, tapi harus ada praktis, ya, harus ada lingkungan di situ. Tidak bisa belajar bahasa kok tidak dipraktekkan, maka tidak bisa disebut menguasai bahasa. Sama dengan halnya orang naik sepeda ya, naik sepeda secara teoritis bisa, tapi harus ada praktik, maka bisa benar-benar tahu bahwa dia sudah menguasai naik sepeda. Begitupun ini, maka dia harus mempraktikkan di lingkungannya. Dia sudah menguasai bahasa itu, maka otomatis sudah dipraktikkan. Makanya keterampilan. Faktor lingkungan di sini sangat berpengaruh. Menurut Tarigan ini ada ya, menyebutkan 3 ciri proses pembelajaran bahasa kedua. Karena kalau bahasa kedua ini kan otomatis tadi formal ya, maka di situ ada guru dan siswa ya, ada interaksi antara pengajar dan pembelajar, ada pembelajaran berlangsung responsif ya antara pengajar dan pembelajaran. Jadi kalau bahasa kedua ini otomatis suasananya resmi, suasananya formal, suasananya, makanya antara interaksinya antara
guru siswa, antara pengajar dan pembelajar. Ini menurut Tarigan. Demikian tentang bahasa yang kedua. Jadi intinya adalah bahasa kedua itu adalah bahasa yang akan kita pelajari, ya, akan kita kuasai setelah kita menguasai bahasa yang pertama. Jadi nanti tidak ada bahasa ketiga, bahasa keempat, kelima, tidak. Ini hanya nama saja. Jadi bahasa yang kita kuasai setelah bahasa yang pertama itu adalah yang disebut sebagai bahasa yang kedua. Itu, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.